Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Ria SPD. Saya bertugas di SD Negeri 1 Celentang Girang sebagai kepala sekolah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rancangan aksi perubahan yang akan saya lakukan. A. Prioritas perubahan. 1. Mengutamakan pendidikan berkualitas. Ini fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang meliputi pengembangan kurikulum yang relevan, kemudian penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif, serta memastikan pelatihan dan pengembangan staf yang secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan. Pastikan kesejahteraan fisik dan mental staf sekolah yang saya pimpin diutamakan berdasarkan dedikasi terhadap pendidikan. Kemudian yang ketiga, penggunaan data analisis. Memanfaatkan data dan analisis untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan yang melibatkan evaluasi hasil belajar siswa, kemudian tingkat kehadiran atau hasil survei kepuasan orang tua dan siswa. Selanjutnya yang keempat, kerjasama dengan komunitas. Ini memperkuat hubungan dengan komunitas belajar. Dapat membantu sekolah mendapatkan dukungan tambahan dan sumber daya yang dibutuhkan, serta menciptakan ikatan yang lebih erat antara sekolah dan komunitas. Dan yang kelima adalah budaya yang positif. Menciptakan budaya sekolah yang positif di mana kerjasama, kolaborasi, dan penghargaan terhadap pencapaian ditekankan. Ini akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan kemajuan pendidikan. Nah, kemudian hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam mencapai perubahan tadi adalah yang pertama, pendekatan pembelajaran inovatif. Ini harus mengimplementasikan metode pengajaran yang inovatif. Kemudian yang kedua, dukungan bagi kesejahteraan guru. Pastikan staf guru mendapatkan dukungan dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tekanan yang tinggi terhadap fisik dan mental mereka harus diutamakan. Yang selanjutnya adalah penggunaan data untuk perbaikan. Gunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan perhatian ekstra. Dan yang keempat adalah budaya sekolah yang positif. Fokus pada penciptaan budaya sekolah yang positif di mana penghargaan atas prestasi dan upaya siswa ditekankan. Ini akan membantu meningkatkan motivasi mereka belajar. Kemudian tujuan dari perubahan yang ingin saya lakukan adalah pada pola kepemimpinan transformasional adalah salah satunya merupakan alternatif kepala sekolah untuk memimpin dan menciptakan sekolah yang unggul sebagai akibat dari berbagai persoalan yang dihadapi sekolah. Kemudian metode yang saya gunakan untuk mengadakan perubahan tadi adalah metode SMART, yang artinya satu, spesifik. Artinya perubahan itu harus mempunyai tujuan kepemimpinan yang jelas. Yang kedua, dapat dicapai. Kemudian terukur, artinya keberhasilan dapat diukur dengan mengamati presentasi pencapaian tingkat kemampuan yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah harus relevan. Tujuan ini sangat relevan dengan misi pendidikan sekolah dasar. Yang terakhir adalah berbatas waktu. Tujuan ini memiliki batas waktu yang jelas, yaitu mencapai tingkat ketercapaian 90% dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk mencapai perubahan tadi, saya juga menggunakan sumber daya. Yang pertama, anggaran sekolah, kemudian personil, kemudian juga fasilitas fisik dan dukungan komunitas. Selanjutnya saya ingin menjelaskan rancangan aksi perubahan. Yang pertama, pengembangan program P5, kemudian kegiatan IHT, workshop, dan lokakarya. Yang selanjutnya, evaluasi berkala dan keterlibatan orang tua. Kemudian kami juga ada sumber daya tambahan, ada dukungan eksternal, ada kerjasama dengan pihak terkait, ada pemanfaatan teknologi pendidikan, serta bantuan tenaga ahli, dan partisipasi orang tua serta komunitas. Untuk perubahan itu sendiri kami
ada evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Ini sangat penting karena evaluasi dan pengukuran keberhasilan itu sangat menentukan mana yang harus diperbaiki sebagai bahan evaluasi. Yang terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu norma atau perilaku yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mencoba mempengaruhi bawahannya sehingga akan menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan atau yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.